besar selamanya besar, dan selamanya besar, selamanya besar, dan ajaib Tuhanku. Mari berikan sorak-sorai untuk Allah yang besar, Allah yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada mengurapi kami, dan hadirat-Mu memberikan kami sukacita untuk kami terus rindu menyembah Engkau. Hadirlah lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu. Pengurapan dari surga turun ke atas kami, memberikan hikmat, pengertian, pewahyuan untuk kami dapat menangkap pesan firman-Mu malam ini. Berbicaralah Tuhan kepada kami, kami siap, dan Roh Kudus yang menuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Langsung saja kita akan menyambung seri doa Bapa kami. Hari ini kita masuk di ayat yang ke-12. Bisa tampilkan ayat ini. Puji Tuhan. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jemaat Tuhan yang ada, ayat ini tidak perlu ditafsir terlalu sulit. Ayat ini berbicara pokok dari kalimat ini adalah tentang pengampunan. Kemarin saya sempat bertanya kepada pengerja waktu saya makan, kita sharing, saya tanya, pengampunan yang dari Tuhan itu bersyarat atau tidak bersyarat? Menurut Matius 6 ayat ke-12. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca ayat ini, coba direnungkan. Pengampunan itu bersyarat atau tidak bersyarat? Bersyarat. Pengampunan itu bersyarat. Syaratnya apa? Ketika kita terima pengampunan Tuhan, syaratnya kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tanpa itu doa kita kira-kira kita berdoa, Tuhan ampuni dosaku. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan ampuni kesalahanku. Tuhan akan berkata, doamu salah. Karena kalau berhenti sampai minta pengampunan yang daripada Tuhan, doa itu tidak akan didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan ajarkan, kamu harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Karena di ayat ini Bapak Ibu, coba tampilkan ayat 14. Diulangi 2 kali, itu tandanya penting. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi kedua ayat ini sangat jelas diajarkan kepada kita. Dari sekian banyak permintaan dalam doa Bapa kami, di ayat yang ke-14 diulangi lagi hal yang sama tentang ayat 12. Pengampunan. Dengan kata lain, kalau kita meminta pengampunan yang daripada Tuhan, kita harus juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Allah rela mengampuni kita. Kita juga harus bisa memberi pengampunan kepada orang lain. Sebab gini Bapak Ibu Saudara ya. Dosa itu digambarkan seperti hutang. Alkitab mengajarkan demikian. Dosa itu digambarkan sebagai hutang. Yesus angkat dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Masih termasuk dalam sebuah pengajaran yang Yesus ajarkan
Untuk mengerti kalimat Matius pasal yang ke-12 ada perumpamaan yang diangkat. Matius 18 ayat 21 dikatakan demikian. Matius 18 ayat 21 dimulai. Saya garis besar saja ya Bapak Ibu membaca ayat ini supaya waktunya kita bisa dimaksimalkan. Ada perumpamaan seorang raja mengadakan perhitungan kepada hambanya. Ternyata hamba ini berhutang 10.000 talenta. Kalau kita mau kurskan di zaman itu, 1 talenta itu 6.000 dinar. UMR hari itu 1 hari kerja gajinya 1 dinar. Bayangkan Bapak Ibu, banyak enggak utang ini? Banyak. Ya, saya lupa mengkurskan ke rupiah. Sebenarnya harus dikurskan rupiah supaya kita lebih bisa punya pandangan. 10.000 talenta, 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 hari kerja upahnya 1 dinar. Bayangkan ini 1 dinar 1 hari. Untuk mengumpulkan 1 talenta butuh 6.000 hari. Ini dia hutang 10.000 talenta. Ketika raja tahu, suruh bayar hutangmu. Dia bilang, Tuhan, raja gak punya. Mohon waktu untuk membayar. Raja pasti katakan, gak bisa kamu bayar 10.000 talenta. Dia minta pengampunan yang dari raja itu. Dan di pasal ini nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Raja mengampuni. Belas kasih itu muncul. Ya sudahlah, kamu saya bebaskan dari hutang 10.000 talenta. Seneng gak Bapak Ibu kira-kira? Wah, bukan hanya seneng, Sungai Brantas bisa dilompati saking senengnya. 10.000 talenta loh, gak main-main. Waktu dia sudah dapat pengampunan yang daripada Tuhan, yang daripada raja, dia keluar dari raja, ketemu temennya. Utang 100 dinar. Untuk melunasi 100 dinar, kalau dia kasih kesempatan sama orang itu cuman butuh 100 hari. Hutangnya lunas. Tetapi dia cekik temennya, ayo bayar utang. Utangnya temennya minta ampun, kasih aku waktu, aku pasti bayar. Gak mau. Dia laporkan ini. Ketika raja dengar, raja marah sekali. Dipanggil hamba itu. 10.000 talenta sudah saya bebaskan hutang. Lah kok temenmu 100 dinar kamu tidak bisa menghakimi. Hamba itu diserahkan kepada Al-Quju. Nanti Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat ini. Dari perumpamaan yang Yesus bawa di pasal 18 ini. Di sini dikatakan dosa itu hutang. Yang begitu tidak bisa terbayar hutang itu. Terlalu besar untuk bisa kita lunasi hutang. Nah, hutang itu, dosa itu merusak kerohanian. Dan yang ditimbulkan tidak dapat dihitung lagi dan tidak dapat dihapuskan. Seperti perumpamaan Matius 18. Lalu muncul ada pertanyaan seperti ini yang sering kali. Buat apa sih Yesus susah-susah? Mati disalib, menderita disalib. Hanya untuk mengampuni dosa. Kan dia maha kuasa, tinggal katakan dosa diampuni, habis semua dosa. Bapak Ibu harus bisa menjawab. Sebelum bisa menjawab pertanyaan ini kita harus mengerti sifat dosa itu mempunyai sifat seperti hutang ini. Jadi harus ada yang bayar. Misal Pak Tinus mecahkan kaca ini. Pecah, ceprang, pecah. Wah, dia minta maaf sama saya. Pak Gembala maaf. Maaf ya, saya pecahkan kaca. Kaca itu tidak akan balik utuh hanya dengan pemberian maaf saya. Pak Tinus
harus mengeluarkan biaya, harus bayar harga untuk mengembalikan kaca yang pecah. Demikian kita Bapak Ibu. Ketika kita berdosa, Tuhan ampuni saya. Itu artinya harus ada yang membayar. Dan hutang itu terlalu besar untuk kita bayar. Gak cukup cuman kita ngomong, Tuhan aku menyesal, ampuni aku. Oh, tidak cukup dengan perkataan demikian Bapak Ibu. Itu merupakan hutang yang luar biasa. Merusak kerohanian kita. Dosa itu. Harus ada satu orang yang membayar. Harus dibayar. Itu sifat dosa yang harus kita mengerti. Jadi kalau ada yang berkata untuk kita terima keselamatan kita harus perbanyak perbuatan baik. Alkitab jelas kita diselamatkan bukan hanya dengan perbuatan baik. Titus pasal yang 3. Tidak hanya demikian, walaupun berbuat baik itu keseharusan, kewajiban kita sebagai umat-umat yang telah ditebus oleh Tuhan, milik Tuhan, untuk kita berbuat baik. Karena kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Tapi perbuatan baik itu tidak dapat menyelamatkan, tidak dapat membayar hutang kita. Terlalu besar. Bahkan kalau Bapak Ibu punya paradigma seperti ini, pergi ke gereja setiap hari walaupun gak ada kebaktian, dia ada di dalam gereja, tidak bisa menyelamatkan kita dari yang namanya dosa. Terlalu besar, tidak dapat dihitung. Siapa yang bisa bayar? Itu sebab Bapa kirim Yesus Kristus. Itu sebab bulan ini kita merayakan Natal. Yesus lahir ke dalam dunia. Mengapa Yesus lahir ke dalam dunia? Karena dosa kita tidak pernah bisa dibayar oleh hidup ini. Luar biasa Bapak Ibu, Natal itu ajaib. Harus ada penebusan yang daripada Tuhan. Dan kabar baiknya Bapa selalu siap untuk mengampuni siapa saja yang mau bertobat sungguh-sungguh. Allah selalu siap mengampuni kita ketika kita datang dengan penuh pertobatan yang sungguh. Pasti diampuni. Tidak peduli berapa besar hutang kita, ia pasti mengampuni. Ini prinsip yang harus kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus, hanya Allah yang dapat mengampuni kita. Ingat murid Yesus bernama Yudas? Yudas kalau hari itu dia datang kepada Yesus, dia katakan, ampuni aku guru. Aku telah menjual engkau, aku telah mengkhianati engkau. Kira-kira kalau terjadi demikian, Bapak Ibu berani jawab, Yudas diampuni atau tidak? Siapa yang berani jawab? Kira-kira waktu itu Yudas datang minta ampun kepada Yesus, kira-kira Yudas diampuni atau tidak? Diampuni, saya berani katakan depan mimbar ini, diampuni. Tapi Yudas tidak lakukan itu. Pengkhianatan Yudas dibandingkan Petrus, lebih parah Petrus. Menyangkal di depan Yesus, aku tidak kenal orang ini. Padahal yang nunjuk itu anak kecil. Oh, om iki, bolone iki. Petrus takut, oh bukan, aku gak kenal dia. Lebih parah Petrus. Tapi Petrus punya pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika dipenuhkan Roh Kudus, bayang-bayangnya bisa menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari dan kita renungkan betapa besar pengampunan yang Tuhan beri kepada kita. Tetapi yang harus kita perhatikan, bagaimana kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Allah kita penuh dengan belas kasihan. Amin. Perumpamaan ini membuka gambaran kepada kita, pelajaran rohani kepada kita.
Allah rela lakukan semuanya supaya kita, kalau kita datang kepada Tuhan, kita dapat pengampunan. Dan perhatikan Bapak Ibu, ada doktrin yang hari-hari ini selalu muncul. Sekali selamat, tetap selamat. Kita kembali ke perikop Matius 18. Saya mau ajak kita merenung sedikit ya. Hamba ini terima pengampunan tidak? Dari Matius 18. Terima pengampunan? Terima. Diampuni sungguh-sungguh loh. Sama raja, hutangmu 10.000 talenta lunas. Berarti hamba ini dapat pengampunan? Dapat. Bukan berarti begitu dia mendapat pengampunan, dia tempatkan diri bebas, lalu dia bisa lakukan apa saja. Dia tidak jaga semuanya. Dia seenaknya lakukan sesuatu. Ketika ada temannya hutang 100 dinar, dia tagih hutang itu. Apa yang terjadi? Pengampunan itu dicabut. Ketika raja mendengar bahwa orang ini tidak bisa membebaskan temannya yang hutang 100 dinar, pengampunan yang diberikan kepadanya dicabut. Pengampunan itu ditarik kembali. Padahal dia sudah mengalami pengampunan. Jadi pelajaran tentang doa Bapa Kami. Ketika kita minta pengampunan, syarat mutlaknya bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita berbicara tentang pengampunan, tidak semudah membalik telapak tangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu syarat untuk kita terima pengampunan. Kalau kita sudah diampuni dari hutang kita yang begitu besar, begitu banyak, ada yang harus kita lakukan, kita harus mengampuni orang lain. Kalau tidak, seperti hamba ini, pengampunan itu yang diberikan kepadanya dicabut, ditarik kembali, dan hamba itu diserahkan kepada Al-Ghujum. Jadi di sini coba tampilkan Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Seperti, ini kata sambung dari kalimat yang dipisah oleh tanda koma. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini prinsip Alkitab Bapak Ibu. Dan saya berharap kita dapat mengerti hal ini. Ini merupakan suatu yang luar biasa yang Alkitab sampaikan dalam kebenaran firman-Nya. Jadi kalau saya sederhanakan, ketika kita kasar kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada suami kita, jangan kaget Bapak Ibu. Seperti yang kita lakukan, itu yang kita terima. Ini penting, harus kita mengerti. Kata seperti. Kalau kita mau terima pengampunan dari Allah, kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudara, dalam Galatia 6 ayat yang ke-7, perhatikan. Rasul Paulus menyampaikan dari sudut pandang yang berbeda. Dia katakan demikian. Galatia 6 ayat ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Ketika kita menabur yang tidak baik, maka kita akan menuai tidak baik. Apa yang kita tabur itu yang kita akan terima. Itu sebab Bapak Ibu, nanti di hari penghakiman akan ada masanya kita menghadapi pengadilan yang tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun. Beda dengan pengadilan yang ada di dalam dunia.
Ketika kita menghadapi hari penghakiman, ada hakim. Siapa hakim itu? Yesus. Dan ada satu lagi hakim. Ada dua hakim saat hari penghakiman. Siapa satunya? Diri kita. Diri kita itu sebagai hakim. Sejauh mana kita menghakimi orang lain, berarti kita telah menghakimi diri kita sendiri. Seperti yang kita lakukan kepada orang lain, kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, kita seperti hakim. Itu yang akan dihakimi dalam hidup kita. Jadi tidak ada gunanya kita berteriak-teriak sambil nangis-nangis kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu kita nuntut kepada Tuhan. Loh, katanya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alkitab sudah beri prinsip yang tidak bisa kita langgar. Ada yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Itu sebab poin ini penting diajarkan oleh Yesus dalam doa. Dalam doa Bapa Kami. Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Matius 7 ayat 2. Matius 7 ayat 2. Untuk mempertegas lagi pengajaran tentang Yesus. Dikatakan demikian. Matius 7 ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi. Perhatikan Bapak. Pasal ini setelah pelajaran doa Bapa Kami. Muncul ayat ini. Keluar langsung dari mulut Yesus. Kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukurkan kepadamu. Yuk introspeksi Bapak Ibu Saudara. Saya sekarang sadar Bapak Ibu. Saya pernah dibentak sama anak saya. Saya pernah dilawan oleh anak saya. Lalu saya introspeksi. Kok anak-anak gini ya? Ternyata Tuhan bukakan firman Tuhan ini. Oh, apa yang kamu perbuat ever, apa yang kamu tabur, kamu tuai. Saya ingat-ingat. Oh, saya pernah bentak mama saya sampai nangis. Gak salah kalau anak saya, apa yang saya tabur, saya tuai. Apa yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, itu yang akan dipakai untuk mengukur hidup kita. Jadi di hari penghakiman Bapak Ibu, hakim agungnya cuma satu. Tapi ada satu hakim lagi, siapa? Diri kita. Yang tidak bisa dibohongi. Apa yang kita lakukan, itu akan balik kepada kita. Jemaat Tuhan, minta kepada Tuhan untuk kita bisa mengampuni. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara, kita wajib, kita harus bisa untuk mengampuni. Coba kembali kepada Matius 18 ayat yang ke-21. Ayat 21 dikatakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22. Yesus menjawab demikian. Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dalam pandangan kita Bapak Ibu, kalau kita artikan bahwa 70 kali 7 jumlahnya 490 ya. Ternyata apa yang Yesus katakan ini berupa tafsir juga Bapak Ibu ya, berupa tafsir. Tetapi apa yang Yesus katakan, karena istilahnya waktu itu belum ada, yang benar itu adalah 7 pangkat 70. Ngerti ya angka ini? Berarti 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sampai 70. Yang punya smartphone tercanggih hitung.
keluarnya pasti error. Itu artinya Yesus katakan, kamu harus bisa. Oke lah, saya sederhanakan. 7 kali 70 berapa? 490. Sebetulnya kalau kita mau melihat lagi dalam satu hari, saya sederhanakan lagi. 490 satu hari satu kali. 1 tahun lebih kita mau mengadakan pengampunan. Itu aja kadang-kadang kita susah Bapak. Yesus ajarkan harus bisa mengampuni. Bapak Ibu sudah jemaat Tuhan, berapa banyak kita hutang sama Tuhan. Berapa banyak kita berbuat dosa kepada Tuhan. Karena dosa itu tidak bisa dilunasi oleh hidup kita. Yesus harus lahir di dalam dunia. Itu sebab kita rayakan Natal bulan ini. Karena dosa dia harus lahir ke dalam dunia. Untuk melakukan suatu karya di atas kayu salib. Satu tujuannya. Mengampuni saya dan kita semua. Tapi ketika kita terima pengampunan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita harus punya roh yang bisa, wajib dan harus bisa untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak cukup waktu Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang pengampunan ini. Alkitab banyak sekali. Kasih itu harus melimpah di dalam hidup kita. Berapa banyak kita berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Sebesar kasih Allah menyerahkan dirinya. Dia berikan pengampunan itu kepada kita. Dan kita akan bersikap kurang ajar di hadapan Tuhan. Tidak menghormati pengampunan yang daripada Tuhan. Ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di waktu 15 menit yang sisa ini, kita datang berlutut kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, Dia ampuni hidup kita. Kita berlutut bersama-sama jemaat Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunanmu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Malam ini kami mau melihat pengampunan yang besar yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. haleluya, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih Kau mengasihiku. Haleluya, haleluya. Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima
Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan. Haleluya, haleluya. Hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Nyanyian ini ditulis, dikarang oleh seorang perempuan yang latar belakangnya adalah seorang pelacur yang hidupnya hancur, yang hidupnya tidak benar. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, ada pengampunan. Dan satu hal yang dimiliki oleh perempuan ini sehingga menyanyikan pujian ini, menulis satu syair dalam pujian ini, hanya ini Tuhan persembahanku. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu malam hari ini, bahwa kami terus belajar memahami posisi kami. Di hadapan-Mu kami adalah hina, di hadapan-Mu kami tidak berdaya, tetapi Engkau sudah memperhitungkan kami. Engkau sudah menerima kami sebagai bagian dari anak-anak-Mu Tuhan. Jadi kami memiliki roh pengampunan dalam hidup kami, supaya kami terus boleh Engkau layakkan untuk menerima pengampunan ini. Ampuni hati kami, mungkin selama ini kami keras, selama ini kami masih mementingkan ego kami. Malam hari ini biar Roh Kudus menjamah setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang boleh memiliki kemurahan hati, mau mengampuni sekalipun Tuhan orang itu berkali-kali mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, menyatakan firman dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Biarlah kami belajar hidup atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Kau menolong kami. Selama bulan ini Tuhan, hari-hari kami isi dengan perayaan ibadah Natal. Tuhan tolong Tuhan, setiap kegiatan Natal yang tidak kami rayakan, baik di wadah, di cabang, bahkan di pusat sendiri, Tuhan tolong Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu, urapi hamba-hamba-Mu, sehingga Tuhan perayaan Natal bukan sekedar kami pesta, tetapi kami boleh memahami betapa besar kasih-Mu akan kami, akan dunia ini. Sehingga kami boleh menyambut Natal bukan dengan hal yang duniawi, tapi kami menyambut Natal dengan hati yang mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami terus belajar memberikan yang terbaik dalam hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong pelayanan besok, pelayanan hari Minggu. Tuhan tolong Tuhan, sehingga Tuhan semua terjadi karena kehendak dan rencana-Mu. Kami akan pulang, tinggalkan tempat ini. Biarlah Kau akan tolong sertai kami. Damai sejahtera sukacita boleh tinggal kami. Mari angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, boleh tinggal menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali kedua. Kita akan pulang terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.